Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena dari pagi hingga siang hari ini kita masih sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan lanjut firman Tuhan dan kita undang Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur anakmu di sini, datang ke hadiratmu yang suci. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Hingga hari ini ya Bapa, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Badan kami terasa segar ya Bapa. Terima kasih untuk berkat yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga Bapa. Setiap hari kami semakin sehat, semakin bertumbuh iman percaya kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Untuk saat ini juga kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, kirimkanlah Roh Kudus-Mu supaya berbicara di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami masing-masing. Agar kiranya juga kami mengerti, kami melakukan firman-Mu, menuruti firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami menjadi sempurna turun atas kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali. Silahkan kalian nonton di video yang lalu. Judulnya Yesus memperingatkan Yudas. Jadi video-video yang sekarang ini berkaitan karena di sini adalah detik-detik di mana Tuhan Yesus akan menjalani penyalipan atau kematiannya di kayu salib. Kita akan baca ayat selanjutnya untuk di hari ini 4173, ayatnya nggak panjang dan dia hanya ada di Yohanes di sini. Sebenarnya ada di selanjutnya lagi, tapi biarlah jadi perikop supaya kita selalu diingatkan setiap hari, dan iman kita bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan ayatnya di Yohanes 13, ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan dipermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ayatnya nggak terlalu panjang, tetapi di sini maknanya itu dalam sedalam-dalamnya. Jadi ketika si Yudas diberikan roti, waktu salah seorang muridnya menanyakan siapakah yang akan mengkhianatimu Tuhan. Dan Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa aku memberikan roti setelah aku mencelupkannya, dialah yang mengkhianati aku. Tetapi murid-muridnya pada saat itu tidak mengerti. Dan ketika Yesus memberikan roti yang telah dia celupkan dan memberikan kepada Yudas, dan pada saat itu juga Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang akan engkau lakukan. Kemudian Yudas pergi. Dan di situ juga murid-muridnya juga nggak mengerti. Mereka menyangka kalau Yudas disuruh Tuhan membeli sesuatu untuk keperluan mereka pada saat itu, atau memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin. Karena Yudas pada saat itu bekerja atau tanggung jawabnya adalah memegang kas, artinya dia bendahara. Jadi mereka mengira kalau Yudas akan disuruh sesuatu hal daripada Tuhan, tapi bukan mengarah kepada penyalipan dia. Jadi mereka tidak ada yang mengerti pada saat itu. Ya, murid-murid Yesus pada saat itu belum diberikan Roh Kudus. Makanya Roh Kuduslah yang memampukan kita. Ketika kita belajar firman Tuhan ini, aku sendiri pun harus meminta Roh Kudus. Karena dengan pengalamanku, dengan pikiranku, dengan kekuatanku, dengan ilmuku, aku nggak sanggup mengartikan apa sih maksudnya. Kadang-kadang aku juga berpikir kenapa Tuhan menyuruh ini, kenapa harus begini. Nah, disitulah aku berbicara kepada Tuhan melalui roh dan kebenarnya itu melalui doa. Hubungan kita yang selalu intim dengan Tuhan. Ketika kita setiap hari belajar firman Tuhan, belajar selalu
firman Tuhan ini untuk menguatkan iman percaya kita. Karena ketika iman kita selalu kita isi sama seperti kita menanam bunga contohnya. Ketika bunga itu kita tanam, kita rawat, kita berikan air, kita berikan pupuk bahkan. Dan kalau ada pun ilalang atau rumput, kita akan cabut supaya dia jangan sampai melukai atau merusak tanaman itu. Pastinya bunga itu akan tumbuh dengan baik. Begitu juga iman kita. Iman percaya kita juga harus dipupuk, harus dirawat, harus terus dikasih air supaya bertumbuh, berakar dan berbuah bahkan. Jadi di sini dikatakan ketika juga murid-muridnya belum mendapat Roh Kudus itu, ya, karena pada saat nanti Yesus sudah naik ke sorga, Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, barulah mereka mengerti. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mengatakannya. Jadi makanya di sini dikatakan, ketika kita di sini tidak mengerti, sekalipun kita nggak ngerti, waktu kita membaca firman Tuhan, apa sih maksud Tuhan begini? Kenapa sih begini? Tetapi ketika kita selalu membaca, selalu kita mau dan mau dan mau dan mau. Ketika itu juga pada saat Yesus sudah mengirimkan Roh Kudusnya, semuanya akan di-remind lagi apa yang kita baca, apa yang kita pertanyakan, dan bahkan jawaban-jawaban yang selama ini kita pertanyakan itu dijawab. Jadi disinilah Yesus memberikan semuanya pengajaran kepada muridnya meskipun muridnya tidak mengerti. Ibaratnya kayak kita itu bingung, kayak kita itu seperti merenung. Kenapa? Kok Tuhan begini? Kenapa Tuhan mencuci kakiku? Kenapa harus begini? Semua murid-muridnya hanya mengikuti. Jadi yang kita pelajari adalah kita menjadi muridnya Tuhan. Kita mau kan? Ya udahlah, yang penting Bapak senang. Kalau orang-orang selalu bilang gitu, yang penting dia senang, bukan seperti itu. Beda. Jadi ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita memang mau sama Tuhan, ketika kita meresponi Dia dengan baik, ingat satu hal, ketika kita merespon Tuhan, kita tidak akan pernah rugi. Kita tidak akan pernah dipermalukan, kita tidak akan pernah jatuh dan sia-sia. Tetapi seperti video yang lalu aku sudah katakan, sekalipun hal itu terjadi, kejatuhan, masalah dan sebagainya, ingat kita sudah dijamin Tuhan, kita sudah dijamin Dia. Jadi bahasa simpelnya itu kita nggak rugi ikut Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah rugi. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Maksudnya Bapa Allah dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, jikalau Bapa itu dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya. Maka Bapa Allah itu mempermuliakan Yesus Kristus itu. Kemudian dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Jadi intinya, simpelnya daripada ribet ya. Di video yang lalu-lalu itu, sudah Tuhan Yesus katakan, aku dan Bapa satu, udah, that's it, selesai. Karena Dia satu. Jadi Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Karena mereka satu. Apakah bisa masuk akal? Secara manusia kita nggak bisa masuk akal. Makanya dibilang, kalau masuk akal itu manusia, tapi kalau nggak masuk akal itu Tuhan, karena Dia maha, tak terbatas, Dia infinity, tidak ada ruang dan waktu. Dia itu maha, kalau udah maha, maha hadir, maha kasih, maha penyayang, semuanya Dia, maha penyembuh, jadi Dia maha. Makanya sandarkan hidupmu kepada yang benar-benar maha, bukan yang limited. Jadi sandarkan hidupmu pada yang infinity, bukan yang limited, bukan yang terbatas. Ketika kita bersandar pada yang terbatas, siapa yang terbatas? Dunia ini, siapapun. Suami, istri, jabatan, posisi, uang, harta benda, dan sebagainya. Itu limited. Jadi jangan pernah sandarkan hidup kita kepada hal-hal tersebut. Karena sia-sia. Kemudian dilanjutkan di sini lagi, di ayat 33. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Sudah pasti, karena di sini detik-detiknya di mana Tuhan Yesus memberikan perjamuan suci, itu secara simbolik sebelum kematiannya. Supaya kita memperingati kematiannya dengan cara perjamuan suci itu tadi, meminum anggur melambangkan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, kemudian memakan roti yang tidak beragi melambangkan tubuh Yesus yang mati. Simbol itu adalah penyucian kita ya. Pada saat kita dicuci dosanya, itu tadi Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Itu secara simbolik kita dimurnikan lagi, dibersihkan. Kita menjadi manusia yang baru.
Ketika kita sudah dibersihkan dari debu-debu, jangan lagi ada pikiran-pikiran yang kotor, karena percuma kita sudah dibersihkan. Makanya di sini selalu ingat baca firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan itu sama seperti di charge. Ya, jadi kita kalau ada punya handphone, kita charge, kita berikan baterai, kita isi baterainya supaya full. Kalau dia lowbat, kalau dia nggak punya baterai, apakah handphone itu bisa bernyala, bisa bekerja? Nggak bisa, percuma. Kalau HP-nya mau secanggih semahal apapun, kalau baterainya kosong, percuma, nggak bisa dipakai. Jadi intinya harus diisi dulu. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini, di ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan di sini sudah memberikan informasi, bukan hanya memberikan informasi, tapi dia perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, karena aku mengasihi kamu. Jadi ketika kita sudah dikasihi Yesus, kita nggak mengasihi orang. Apakah kita benar-benar menjadi anaknya Tuhan? Enggak, karena kita sudah melenceng keluar dari Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita sudah harus mengasihi. Terlepas itu memang kepada musuh dan sebagainya, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Karena ketika kita dikuatkan, kita nggak ada dendam lagi. Dan ketika kita hanya berpikir untuk kemuliaan nama Tuhan saja, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Baik kekuatan iman percaya kita, baik kekuatan dari seperti kehidupan kita, ya, materi, pengetahuan, dan sebagainya lah. Ditambahkan semuanya. Karena satu ditambahkan, pasti semuanya akan ditambahkan. Ketika kita sudah mengandalkan secara utuh Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bukan setengah-setengah. Dan satu hal lagi di sini, di ayat terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Udah jelas tadi. Jadi kalau belum kita mengasihi orang, kita bukan murid Tuhan. Ya, jadi udah jelas di sini. Kalau kamu mengasihi aku, itu pertanda kamu adalah muridku, adalah anakku, adalah pengikutku. Jadi ketika kita hanya di bibir saja kita ucapkan kita anak Tuhan, kita Kristen, kita pengikut Kristus, tetapi ketika kita tidak saling mengasihi, kita salah alamat, Pak, Bu. Kita bukan anaknya Tuhan, tapi kita anaknya setan. Kita anak kegelapan. Makanya Tuhan sudah ditekankan di sini. Dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu. Artinya ada juga orang-orang yang di luar Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi ketika kita tidak saling mengasihi, artinya kita bukan anak Tuhan. Kita bukan pengikut Kristus. Kita bukan Kristen sejati. Jadi ketika kita saling mengasihi, itulah buktinya kalau kita anak Tuhan. Itulah buktinya kalau Tuhan memang hadir di dalam hati dan pikiran kita. Jadi sebagai bahan perenungan buat kita di sini, ketika kita undang selalu Tuhan di dalam kehidupan kita, ketakutan apapun itu tidak akan pernah merasuki kita, tidak akan pernah menguasai kita, dan tidak akan pernah membunuh kita. Karena kita percaya bahwasanya hidup kita tergantung kepada Dia yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada Bapa kita, Allah kita, Dia yang akan menjaga kita, melindungi kita. Jadi banyak sekali di sini pelajaran atau poin atau rema yang bisa kita dapatkan supaya menjadi pengikut Kristus sejati, supaya kita menjadi anak Tuhan sejati, saling mengasihi, karena itu bukti kita bahwasanya kita anak Tuhan sejati. Jadi ketika kita hanya Kristen, ketika kita katakan di mulut ini kita pengikut Kristus, kita anak Tuhan, tapi ketika kita tidak saling mengasihi, kita bukan anak Tuhan sejati. Artinya kita itu KW, kita itu fake, ya, jadi pura-pura. Jadi kayak seperti serigala berbulu domba. Jadi ketika kita katakan kita domba, ternyata kita serigala. Dan kepura-puraan itu Tuhan gak suka. Jadi biarlah ini menjadi perenungan kita tidak menjadi Yudas, kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, tapi kita menjadi orang yang tulus, orang-orang yang mencintai Tuhan. Kalau kita sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati, otomatis itu akan keluar kasih itu. Jadi tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada apapun. Sekalipun itu terjadi ya, ada orang yang menyakiti kita. Mungkin kita akan sedih, kecewa juga.
Mungkin bisa jadi kita juga dendam. Tapi ketika Tuhan datang memperingati kita, mengatakan itu salah, kamu harus begini dan begitu, dan kita merespon dia pastinya. Karena kita anak Tuhan, kita mendengar suaranya. Dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Jadi kita pasti tidak akan pernah salah. Ingat, setan itu dekat, sangat dekat, karena dia menguasai pikiran kita. Dia sudah menguasai pikiran kita. Bahkan dunia ini dia sudah kuasai. Jadi untuk mengalahkannya, undang Tuhan Yesus Kristus Bapa kita, karena dia yang bisa mengalahkan setan. Karena kekuatan yang daripada dia, kita mampu mengalahkan setan. Bahkan kita lebih berkuasa daripada iblis, setan, atau kuasa gelap, atau apapun sejenisnya. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu menguatkan iman percaya kami. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dapat kiranya layak untuk dekat-dekat ke hadirat-Mu yang suci. Bapa, kami orang lemah dan kami orang berdosa. Ampuni dosa kami, supaya itu tidak menjadi dinding penghalang untuk selalu dekat kepadamu. Bapa di sorga, anak-Mu selalu ingin melekat kepadamu. Layakkan kami Bapa, supaya setiap hidup kami ini, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, kami tetap berjalan di jalan-jalan-Mu, di terang-Mu, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapa di sorga, anak-Mu berdoa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini Bapa, siapapun mereka. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Tumpangkan tangan-Mu kepada tubuh mereka, dimanapun yang sakit, Engkau yang menyembuhkannya. Yang sedang mengalami masalah ya Bapa, Engkau turut campur tangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan, memberikan jalan keluar dan solusi, supaya mereka Bapa menikmati kasih-Mu, melihat cahaya terang-Mu, pengharapan-Mu. Engkau juga memberkati orang-orang yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau memberikan kami masing-masing pekerjaan ya Bapa. Engkau berkati juga orang-orang yang bergumul untuk memaafkan dirinya sendiri, keluarganya, temannya, siapapun yang pernah menyakiti hatinya. Engkau balut luka mereka, Engkau sembuhkan kepahitan, Engkau sembuhkan segala apapun yang menjadi penghalang untuk dekat kepadamu. Runtuhkan semuanya ya Bapa, keegoisan dan segala penyakit hati dari mereka. Kiranya mereka juga dapat kuat Bapa untuk memaafkan segala orang-orang yang menyakitinya dan tetap berjalan di jalan-Mu, memegang firman-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Aku juga bisa belajar dari kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.